Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama yang kita dengarkan yakni tulisan Paulus kepada anak didiknya atau anak angkatnya Timotius itu amat, kalau boleh saya katakan, amat berharga. Di dalam tulisan ini kita bisa mendengarkan bagaimana Paulus mencoba untuk mewariskan semangatnya, keyakinan imannya, dan sekaligus seluruh perjuangannya kepada Timotius. Dan nanti memang akhirnya kita akan melihat bahwa Timotius pun mencoba untuk menjadi murid atau anak Paulus ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam ungkapan yang diungkapkan oleh atau diajarkan oleh Paulus tadi, sebenarnya kalau boleh saya katakan, Paulus ingin mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah bahwa menjadi murid Kristus itu memang tidak mudah. Ternyata bukan hanya pada zaman itu, sepanjang zaman menjadi murid Kristus yang sejati itu tidak mudah. Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Kristus akan mengalami penganiayaan atau sengsara. Maka ia mengatakan bahwa itu adalah bagian dari apa yang melekat kepada martabat seorang murid Yesus. Tetapi Paulus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya adalah hukum alam, kalau boleh saya katakan. Hukum alam yang memang asli sebenarnya juga akhirnya hukum Allah sendiri atau lahir dari hukum Allah sendiri. Apa maksudnya? Yang saya maksudkan dengan hukum alam atau akhirnya menjadi hukum Allah adalah bahwa kalau orang mencita-citakan atau mengharapkan sesuatu yang baik, apalagi sempurna, pasti memang harus dengan perjuangan yang ekstra. Tidak bisa sembarangan. Contoh sederhana saja, kalau seorang murid ingin mendapatkan nilai yang sempurna, walaupun dia sudah pinter sekalipun, maka memang harus berjuang, harus hati-hati, tidak boleh sembrono. Sebaliknya kalau ingin atau mau cukup puas dengan nilai merah atau nilai sembarangan, ya sudah, nggak apa-apa, sembarangan pun juga tetap akan mendapatkan nilai itu. Demikian juga dalam hidup, sama. Kalau kita mencoba untuk mengejar sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, bahkan juga kalaupun nggak mengejar, mempertahankan, maka juga akhirnya itu dituntut juga dengan resiko yang tinggi. Semakin sederhana yang kita kejar atau yang kita jaga, maka juga resikonya menjadi lebih rendah. Kalau kita itu menjaga kardus kosong, nggak ada risikonya. Tapi kalau kita itu menjaga misalkan saja sebuah kemasan emas yang berharga ataupun benda lain yang berharga, akhirnya memang kita harus waspada, kita harus ekstra hati-hati, kita harus juga tidak boleh lengah dan seterusnya. Dan itu adalah sebenarnya apa yang tadi saya sebut dengan hukum alam. Maka Paulus mengatakan juga dengan amat sederhana bahwa memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Mereka yang hidup dalam, kalau boleh kita katakan, kesukaan atau kesenangan sementara, ada angin ke barat, ikut tertiup ke barat, ada angin ke timur, ia ikut juga tergerak ke timur, maka orang seperti ini tidak akan perlu mengalami atau memperjuangkan hal-hal yang ekstra atau istimewa. Sebaliknya, kalau orang memang mau berjuang untuk hal yang istimewa, hidup saleh, maka memang Paulus mengatakan bahwa akan menderita banyak penganiayaan. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa aku sendiri sudah mengalaminya. Dan itu yang sebenarnya
justru juga diwariskan kepada kita oleh setiap orang kudus, termasuk Bonifasius yang hari ini kita kenangkan. Bonifasius kalau boleh kita katakan sebenarnya dia mengajarkan banyak hal yang baik, banyak membuka hati atau iman, sehingga orang-orang di tempat di mana ia diutus akhirnya bisa menemukan sukacita, kedamaian, ketenteraman, seperti yang tadi kita ungkapkan di dalam Mazmur, besarlah ketenteraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Tetapi ternyata di balik semua hal baik yang dilakukan oleh Santo Bonifasius, akhirnya dia juga tetap ada musuh-musuh yang diam-diam membenci dia dan akhirnya membunuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk bersama-sama mencoba melampaui pemikiran konsep yang duniawi melulu dan diajak untuk mencoba menangkap konsep yang lebih dalam. Konsep ilahi, konsep kalau boleh kita katakan yang luhur dan seterusnya. Maka kalau kita coba kaitkan dengan Injil, Yesus semacam mengingatkan atau menegur orang-orang yang hanya mengikuti konsep-konsep pemikiran duniawi belaka. Kalau orang mengikuti konsep atau ukuran duniawi, memang akhirnya Yesus atau Mesias itu akan lahir sesudah Daud atau dari jalur Daud. Tetapi justru Yesus mengajak untuk melihat bahwa secara manusiawi silsilah benar, begitu. Tetapi orang harus menangkap bahwa apa yang ada di dalam diri Mesias yang sejati adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih mulia, bahkan kalau boleh kita katakan melampaui pemikiran atau konsep manusiawi tadi. Mesias yang sejati sudah ada sejak sebelum Daud lahir. Maka dikatakan bahwa pada saat Daud hidup pun ia telah berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud menyadari bahwa yang akan lahir adalah tuannya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan keturunan menurut daging, tetapi lebih-lebih ini adalah dia yang dijanjikan oleh Allah. Dan memang akhirnya Mesias yang sejati adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia seperti yang baru saja kita rayakan beberapa minggu atau bulan yang terakhir ini. Maka marilah kita bersama-sama dengan gereja semesta, kita juga pada kesempatan ini mencoba untuk belajar dari kasih Allah, terutama melalui kasih-Nya yang terbuka kepada kita melalui lambung hati kudus Yesus yang kita renungkan, kita rayakan setiap Jumat pertama. Banyak orang yang yakin bagi mereka yang tekun dan setia mengikuti perayaan Ekaristi dan mencoba menimba iman dengan tekun pada misa Jumat pertama selama 9 kali berturut-turut akan mendapatkan karunia atau rahmat yang istimewa. Dan kita sebenarnya diundang bukan pertama-tama menghitung 9-nya, tetapi kita diajak untuk bersama-sama memanfaatkan waktu untuk tidak melupakan kasih Allah itu. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, terutama Jumat pertama, untuk merenungkan, untuk membuka hati kita, agar juga dipenuhi atau diisi oleh curahan kasih-Nya yang melimpah itu. Semoga hari ini pun juga Anda sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang luar biasa.